Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang bisa hadir di siang hari ini, kepada Bapak Andi Somadi dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya dan kita akan menyaksikan teman kita untuk menjelaskan atau diseminasi tentang budaya positif yang insya Allah kita akan saksikan bersama-sama, dan mudah-mudahan apa ilmu yang beliau sampaikan bisa kita ambil nilai-nilai positifnya dan bisa kita implementasikan di kelas. Bagaimana cara kita mengajar anak di kelas untuk perubahan cara kita mengajar, perubahan kita terhadap anak seperti apa. Untuk membuka acara pada hari ini kita ucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu dipersilahkan kepada Bapak Teddy Purba untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak Teddy dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang hari ini kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Bersalawat pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Alhamdulillah di siang hari ini pada momen diseminasi guru penggerak angkatan ke-7 dihadiri oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Andi Suhadi. Terima kasih Bapak atas kehadirannya, dan kami juga ucapkan terima kasih untuk teman-teman sekalian dalam rangka kita sama-sama berbagi. Jadi pada siang hari ini konsepnya adalah kita sama-sama berbagi pengetahuan dan berbagi pengalaman. Mohon izin memperkenalkan ini ada fasilitator saya, ada Bu Berta Nikendianingrum. Beliau ini domisilinya di Lampung. Jadi kita guru penggeraknya itu berasal dari Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Bekasi, Kota Depok. Dan ini adalah pengajar praktik, namanya Ibu Dian Ratri Chandrasiwi. Beliau guru juga di salah satu sekolah swasta di Kecamatan Cilodong, di belakang Hermina. Nah, kita awali berbagi budaya positif ini. Ini terkait dengan koneksi materi. Jadi kami guru penggerak itu selama beberapa bulan, dan alhamdulillah sudah berjalan sekitar 3 bulan, nanti berakhir di bulan November. Kita setidaknya pada hari ini telah menyelesaikan ada beberapa modul, yang setiap modul yang kita pelajari itu tujuannya adalah agar pelajar atau siswa di sekolah kita mengaplikasikan bagaimana menjadi profil pelajar Pancasila. Pada intinya semuanya itu merujuk kepada murid. Jadi student center. Nah, di modul yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kami diberikan pemahaman atau dibuka wawasan kita terkait filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sebetulnya apa sih pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Secara sederhananya, ternyata pendidikan itu adalah menuntun. Menuntun apa? Menuntun kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada diri siswa kita dan juga lingkungannya, agar mereka dalam menjalani kehidupan itu dengan penuh keselamatan dan kebahagiaan.
Garis besarnya filosofi ini memuat tentang itu, membuka mindset kita bahwa pendidikan itu prosesnya harus menuntun, bukan hanya mengajar, bukan hanya mendidik, tapi lebih kepada menuntun. Dulu mungkin kita waktu kecil pernah diberikan informasi bahwa setiap anak itu seperti kertas kosong, mereka masih suci. Ternyata menurut Ki Hajar Dewantara dalam hal pendidikan, anak-anak itu bukan seperti kertas kosong, tetapi mereka kertas yang sudah ada tulisannya tapi tidak tebal. Nah, kita sebagai pendidik itu salah satu fungsinya adalah untuk menebalkan kodrat mereka. Kita tidak bisa menjadikan mereka sesuatu yang bukan memang kodratnya. Dan menurut Ki Hajar Dewantara ini, kita ini guru pendidik ini diibaratkan seperti seorang petani, yang mana petani itu tugasnya bagaimana membimbing, menuntun tumbuhnya tanaman yang ditanamnya. Kalau anak-anak kita diibaratkan seperti sebuah bibit, kalau anak-anak kita bibitnya buah jambu, maka kita tuntun buah jambu itu, bibit jambu itu untuk tumbuh menjadi jambu yang sehat. Kita bersihkan alang-alangnya, kita kasih pupuk, kita siapkan air pengairannya. Jadi secara global di modul 1.1 ini kita diberikan pemahaman seperti itu. Nah, kemudian nanti ada ini secara global, nanti ada kami rincikan. Nah, ini pendidikan adalah tuntunan, kodrat zaman dan kodrat alam dalam hidup tumbuhnya anak-anak atau murid agar tercapai keselamatan dan kebahagiaan. Sebagaimana tadi yang dijelaskan bahwa pendidikan itu konsepnya harus menuntun, bukan mendikte atau bahkan memaksakan. Oleh karena itu kita sebagai pendidik harus, atau pendidikan itu harus berpusat pada murid. Jadi dulu kan teacher center, gurunya aja yang paling capek, belum ngurus administrasi, belum ngajarin segala macam. Tapi di pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan itu, guru itu harus senantiasa menjadi teladannya saja bagi muridnya. Dan tentu saja kita ini menghamba kepada murid. Maksud menghamba kepada murid itu bukan kita jadi babunya siswa, tapi kita melayani, kita kemudian menuntun agar mereka itu menjadi seperti kodratnya yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, di modul 1.2 Bapak Ibu Guru, kita diberikan pemahaman tentang nilai guru. Ya, karena kita penggerak, maka kita nilai guru penggerak. Seorang guru penggerak itu maka dituntut untuk mandiri, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak kepada murid. Nilai-nilai ini harus mampu dimiliki oleh setiap guru, khususnya guru penggerak. Tetapi kita juga sebagai guru ini harus mampu memiliki dan mengimplementasikan 5 nilai-nilai guru ini. Mandiri, di mana setiap kegiatan tidak selalu dituntun atau sesuai instruksi, tetapi mampu melaksanakan sendiri. Inovatif, tentu saja setiap pembelajaran, metode pembelajaran kita harus mampu berinovasi biar anak-anak enggak jenuh dengan setiap metode pembelajaran kita. Bukan ceramah saja, tapi anak-anak divariasikan, dibawa kemana-mana. Reflektif, ini artinya setiap kita selesai melaksanakan tugas kita merefleksi. Apakah hari ini saya sudah menjadi teman anak-anak, ataukah hari ini saya terlalu galak? Bagaimana tadi saya memberikan pelajaran kepada anak-anak? Inilah reflektif. Gunanya reflektif ini agar setiap hari pembelajaran kita terus berubah menjadi lebih baik. Jadi nggak monoton, pembelajaran dari tahun ke tahun itu terus metodenya. Nah, ini kita harus mampu memperbarui setiap dari hasil pembelajaran kita. Nah, kolaboratif ini tentu kita dituntut untuk bisa bekerja sama dengan teman sejawat kita yang setingkat atau bahkan dengan tingkat yang lain. Kolaborasi kita ini kita tuntut bukan hanya saja
di dalam siswa atau di dalam lingkungan sekolah kita, tapi bagaimana kita mampu berkolaborasi dengan pendidik di sekolah lain atau dengan masyarakat sekitar. Dan pada intinya semua nilai-nilai ini muaranya kepada berpihak kepada murid. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita siapkan, semuanya untuk siswa kita, untuk murid kita. Jadi ini secara global modul yang ada di 1.2. Kemudian ada lanjutan. Selain juga tadi nilai, maka guru juga, terutama guru penggerak, ini harus memiliki peran. Nah, setidaknya ada 5 peran dalam dunia pendidikan. Yang pertama, setiap guru penggerak itu harus menjadi pemimpin pembelajaran, termasuk kita. Kita juga harus mampu menjadi seorang pemimpin pembelajaran, menjadi orang yang berinisiatif untuk berdiskusi bagaimana pembelajaran kita, baik sejenjang ataupun juga dengan lain jenjang. Kemudian sebagai guru lain, artinya kita harus mampu memberikan atau menularkan nilai positif, pengetahuan positif kita untuk teman-teman kita. Mendorong kolaborasi karena tidak setiap orang ini mampu berkolaborasi, tidak mau bekerja sama, enaknya individualistis dalam melaksanakan tugas. Tapi bagaimana sebagai seorang guru penggerak, ini kita mampu mendorong teman-teman kita agar mau berkolaborasi, agar mau bekerja sama. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi dalam proses pembelajaran kita mulai melibatkan murid dalam setiap aspek kepemimpinan. Di beberapa sekolah itu, salah satunya di Bina Khair itu disampaikan kepada kami bahwa setiap anak itu punya peran dan fungsi masing-masing. Jadi tidak semua ketua kelas. Jadi satu kelas itu semuanya jadi pemimpin. Ada yang tugasnya memimpin membuka pembelajaran. Ada yang tugasnya memimpin untuk membariskan anak-anak. Jadi setiap anak-anak memiliki perannya tersendiri dan itu menjadi pemimpin. Sehingga ngebarisin bukan guru aja, ngerapihin bukan guru aja, tapi semua siswa dilibatkan untuk menjadi pemimpin. Dan yang kelima ini menggerakkan komunitas praktisi. Ini artinya setiap dari kita guru itu harus mampu bergaul dengan komunitas praktisi pembelajaran. Seperti kalau di SD itu ada KKG, kita harus terlibat dengan KKG agama Islam, KKG olahraga, KKG bahasa Sunda, KKG kelas. Bahkan ini kita harus mampu menciptakan komunitas praktisi KKG sekolah kita. Ini jarang-jarang kita dalam kondisi atau hari-hari tertentu ada satu hari kita wakafkan untuk membahas bagaimana kita pembelajaran masing-masing kelas. Kelas 5 dengan kelas 5 bagaimana metode. Ini harus mampu kita gerakan. Dan visi guru penggerak itu adalah bagaimana kita mampu membuat prakasa perubahan. Nah, visi itu harus mencerminkan nilai dan peran guru berpihak pada murid dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam mewujudkan visi guru penggerak, menggunakan pendekatan inquiry apresiatif melalui tahapan atap dan bagja. Ini kami menceritakan sedikit perjalanan kami sampai nanti kemudian apa itu atap. Ini proses bagaimana nanti ke depan kalau kita akan menciptakan prakarsa baru atau membuat visi sekolah yang baru. Ini tahapan-tahapan yang sudah kami pelajari dan ini mungkin nanti bisa diterapkan ketika kita akan merubah atau merevisi visi kita. Ini bagjanya, jadi ada tahapannya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk budaya positif yang akan kami sampaikan ini terkait dengan bagaimana kita nanti setiap apapun yang kita lakukan ini berbuaranya itu pada budaya positif baik di kelas ataupun di sekolah. Nah, budaya positif yang akan kita tularkan dan ibu bapak sekalian jalankan itu akan menjadikan siswa merasa nyaman
dan menyenangkan dalam pembelajarannya, sehingga mendorong mereka berpikir, bertindak, dan mencipta. Karena budaya positif merupakan proses memerdekakan dirinya dan bertransformasi menjadi siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kalau kita sudah menularkan positif, kemudian Bapak dan Ibu di kelasnya juga menciptakan budaya positif, maka anak-anak itu dalam proses pembelajarannya mereka akan bertransformasi menjadi siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi goal kita dalam menciptakan budaya positif, muaranya kepada siswa adalah agar mereka menjadi siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan ini tentang kesimpulannya. Menjadi seorang pendidik yang baik adalah mereka yang mampu menciptakan budaya positif di kelas dan juga di sekolahnya. Nah, kira-kira apakah kita sudah masuk ke area ini atau masih belum mendekati area ini? Sehingga budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan cara memahami konsep-konsep inti seperti disiplin positif, nilai universal, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, kontrol guru, dan segitiga restitusi. Inilah yang akan hari ini sama-sama kita bahas agar kita mampu menjadi orang-orang yang menciptakan kondisi positif, budaya positif di sekolah kita, di kelas kita, dan juga pada akhirnya menjadikan siswa-siswi kita menjadi orang-orang yang merdeka. Ini hanya refleksi. Ini juga refleksi tentang kita bagaimana menerapkan sistem kontrol dan yang lain-lain. Baik, kita akan ganti karena tadi sebagai pengantar saja. Menjadi orang yang memiliki budaya positif dan mampu menciptakan budaya positif, paling dasar yang harus kita ingat atau terapkan atau kita kuasai adalah terkait dengan 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ini teori motivasi. Menurut Diane Gation, dosen, kalau tulisannya dosen, dalam bukunya Restructuring Disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, orang-orang itu memiliki motivasi, ada 3 bentuknya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi setiap kehidupan kita pasti punya motivasi. Menjadi apapun kita, itu kita pasti punya motivasi. Nah, menurut teori ini, setiap orang yang memiliki motivasi itu setidaknya ada 3 bentuk motivasi. 1, ini contoh seperti gini. Ketika ada orang yang naik kendaraan atau motor, kalau dia pakai helm, itu biasanya ada 2 kemungkinan. Ada yang memang dia taat aturan, ada yang memang karena dia takut ditilang. Jadi ketika orang pakai helm, motivasinya berbeda-beda. Nah, orang yang pakai helm karena takut ditilang, maka motivasinya termasuk ini, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau orang pakai helmnya karena untuk keselamatan, maka dia termasuk memiliki motivasi yang ini, untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi kita pakai helm ini nanti motivasinya termasuk yang mana? Apakah karena dekat jadi nggak pakai helm? Karena nggak ada polisi jadi nggak pakai helm? Atau pakai helm karena takut ditilang polisi? Atau pakai helm karena dia memang percaya, yakin kepada dirinya bahwa helm itu
fungsinya untuk menyelamatkan dirinya. Selanjutnya teori motivasi ini akan kita kuasai atau akan kita pahami berdasarkan setiap orang-orang itu berbeda. Jadi menurut Diane Gosset, itu bahasa Inggrisnya apa ya? Diane Gosset. Kemudian, nah kita akan masuk ke tahap tentang bagaimana membuat sebuah keyakinan kelas. Bapak Ibu di beberapa kelas itu saya perhatikan yang dibuat adalah kesepakatan kelas atau bahkan peraturan kelas. Mengapa keyakinan bukan peraturan? Nah, ini kita akan sama-sama pahami. Jadi kalau keyakinan itu menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi inilah jawabannya mengapa keyakinan bukan peraturan. Jadi selama ini apakah yang kita buat di kelas sudah betul sesuai dengan kurikulum Merdeka atau masih seperti biasa? Jadi ini alasan kenapa kita membuatnya itu keyakinan bukan peraturan. Selanjutnya, keyakinan kelas itu dia bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi bahasa-bahasa yang digunakan dalam menyusun keyakinan kelas itu dia bahasanya lebih umum. Kalau peraturan itu kan lebih rinci dan konkret. Misalkan kalau peraturan itu dilarang buang sampah di kolong meja. Bahasanya itu lebih rinci dan konkret. Tapi kalau kita menggunakan keyakinan kelas, dia akan menggunakan bahasa seperti ini. Setiap siswa menjaga lingkungan atau kebersihan di dalam kelas. Ketika ada kalimat itu, sungguhnya include di dalam itu bentuknya larangan juga. Kalau setiap siswa menjaga kebersihan di dalam kelas, berarti ya dilarang buang sampah, baik di laci ataupun di tempat-tempat yang tidak ada tempat sampahnya. Nah, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Artinya memang tadi menggunakan kalimat setiap siswa atau seluruh anggota kelas itu menggunakan kalimat pernyataan universal. Bukan yang dilarang, tidak boleh, dan yang lain-lain yang lebih rinci dan konkret. Nah, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalimat dilarang itu akan menjadikan di alam bawah sadar anak-anak kita itu akan dengan tanpa disadari ingin melanggar. Karena sifatnya anak-anak itu ingin mencoba. Nggak boleh main api. Anak-anak malah pengen main api gitu. Nggak boleh lari-larian, malah lari gitu. Maka ketika menggunakan kalimat larangan itu biasanya di nalar anak-anak itu akan mudah ingin mencoba. Maka ketika kita menggunakan kalimat keyakinan kelas itu, dia dibentuk atau dibuat dalam bentuk positif. Setiap siswa saling menghargai. Maka di sana include tidak boleh membuli, dilarang meledek, dilarang mencaci. Nah, itulah kalimat-kalimat positif yang ada di dalam keyakinan kelas. Nah, bedanya lagi Bapak Ibu, kalau di dalam peraturan itu banyak poinnya. Bisa sampai 10, 11. Dilarang berisik, dilarang makan di kelas, dilarang tidur, dilarang gitu. Nah, kalau keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kalimat keyakinan kelas itu tidak rinci sebagaimana yang kita buat.
dilarang terlambat, dilarang berisik. Tapi dengan kalimat keyakinan kelas, setiap siswa menjaga ketertiban di dalam kelas. Itu kalimatnya universal dan abstrak, include di dalamnya bisa dipahami bahwa oh kalau kita harus menjaga ketertiban berarti nggak boleh berisik, nggak boleh bercanda. Inilah yang disebut dengan kalimat keyakinan kelas. Maka kalau di antara kita di kelasnya masih ada yang menggunakan kalimat peraturan kelas, kesepakatan kelas, itu seyogianya sekarang harus migrasi menjadi kalimat keyakinan kelas. Bedanya di mana tadi antara peraturan dengan keyakinan, sebagaimana slide sebelumnya sudah kita sampaikan. Nah, selanjutnya kenapa keyakinan kelas? Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Artinya juga, misalkan gini, kemarin ada satu peraturan di salah satu kelas yang menuliskan dilarang menyalakan HP. Ada satu kalimat peraturan di kelas kita ini yang saya masuki. Lalu kemudian saya tanya anak-anak, kalau begitu boleh dong bawa HP asal nggak dinyalain gitu. Jadi kalimat yang digunakan itu adalah kalimat yang harus mampu diterapkan, jangan ada lagi tafsir. Kalau kalimatnya dilarang menyalakan HP, berarti bahwa boleh asal jangan dinyalain. Nah, itulah kalimat-kalimat ketika membuat sebuah keyakinan kelas itu harus mampu diterapkan. Nah, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bedanya dengan peraturan, Bu, peraturan itu biasanya kita yang buat. Dilarang terlambat, dilarang berisik. Nah, bagaimana ketika ada prosesnya yang melibatkan siswa? Tapi kalau masih kalimatnya dilarang, itu baru masuk kepada tingkatan kesepakatan kelas. Tapi kalau sudah keyakinan kelas itu, sudah tidak ada lagi kalimat-kalimat dilarang, menggunakan kalimatnya lebih universal, abstrak. Ini keyakinan kelas. Sudah ada beberapa yang sudah berhasil saya bimbing untuk membuat keyakinan kelas di kelas 6 dan di kelas 5 dan sudah berhasil ditempel. Itu keyakinan kelas yang sudah berhasil kami buat. Nah, ini kenapa? Jadi keyakinan kelas itu adalah sebagaimana yang menjadi kesepakatan antara kita dengan siswa. Semuanya muncul dari siswa. Mereka diajak untuk mencurahkan pendapat mereka. Kira-kira anak-anak kalau agar kelas kita tertib dalam proses pembelajaran seperti apa ya? Oh Pak, jangan berisik. Oh Pak, biarkan mereka kemudian mencurahkan pendapat. Nah, kemudian kita bersedia meninjau kembali keyakinan kelas itu dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas kita itu bisa kita tinjau kembali, bisa kita ubah jika keyakinan kelas yang kita buat di awal tahun ajaran baru itu belum bisa mengcover atau bahkan sudah terlaksana tapi ada sesuatu yang belum tercover, maka bisa kita ubah lagi keyakinan kelas kita ini dari waktu ke waktu. Ini tentang keyakinan kelas. Nah, bagaimana Bu, Bapak cara membuat keyakinan kelas itu? Yang pertama, kita mempersilahkan setiap warga sekolah atau murid-murid sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Di kelasnya udah ada, tapi yang belum di sekolah kita. Ini bagaimana kita nanti suatu saat berkumpul kembali, bagaimana kita cara membuat keyakinan sekolah yang mengatur di dalamnya larangan, perintah, tetapi dalam bentuk sebuah keyakinan. Mencatat semua masukan para murid, kemudian ditulis di kertas atau di poster, kemudian semua anggota kelas atau warga sekolah itu bisa melihat hasil curah pendapat. Jadi apa yang sudah dituangkan oleh anak-anak ditulis lewat kertas itu dipajang. Dan kemudian setiap hari selama beberapa bulan anak-anak kita tuh diingatkan tentang keyakinan kelas. Salah satu bentuk keyakinan kelasnya adalah anak-anak bahwa keyakinan kelas yang sudah kita tempel ini bukan hanya sekedar tulisan. Tolong setiap hari kalian hayati dan kemudian cermati. Maka dalam salah satu bentuk tempat yang mampu dilihat adalah ketika anak masuk ke dalam kelas, tulisannya sudah terlihat. Maka jangan membuat tulisan yang kecil.
pakai karton yang lebih besar berlaku sebesar ini. Sehingga setiap anak ada bahwa dia tahu setiap siswa menjaga ketertiban saat proses pembelajaran. Jadi anak tahu oh dia nggak boleh berisik. Memang tidak akan cepat, tetapi kalau kita mulai dari sekarang, nanti goalsnya mungkin di tahun-tahun yang akan datang, mereka menjadi apa? Menjadi pribadi yang mandiri, menjadi orang yang menjadi baiknya bukan karena takut hukuman, menjadi baiknya bukan karena takut disuruh keluar, menjadi baiknya bukan karena dia mau diberikan imbalan, tetapi mereka menjadi baik itu karena keyakinan-keyakinan yang sudah disepakati. Contoh seperti itu tadi, pakai helm. Kita ini pakai helm takut ada razia, takut ada polisi, atau kita yakin kalau fungsi helm itu untuk menjaga kepala kita kalau ada kecelakaan. Jadi mau jaraknya dekat kek, mau jaraknya jauh kek, helmnya pakai gitu. Karena sudah menjadi keyakinan, bukan peraturan. Ntar ada polisi sono, aduh gimana ya helm gitu. Jadi keyakinan kelas ini kita buat agar betul-betul nanti setiap anak menjadi pribadi-pribadi yang baik. Kalimat keyakinan kelas ini kita buat ya, dan kemudian ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Tadi ya, jangan berlari di kelas, berarti apa? Berjalanlah di kelas. Sehingga nanti kalimat jangan ini, sehingga nanti anak-anak itu akan terbiasa menjadi ingin mencoba. Karena kalimatnya jangan itu akan dicoba oleh mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah kita mampu membuat keyakinan kelas, kita juga harus sadar bahwa setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Sehingga apa? Nanti di sini goalsnya. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas tadi, atau melanggar aturan itu, sebenarnya mereka itu sedang gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi anak-anak kita kadang-kadang mungkin nggak ngerti ya, susah banget dibilanginnya. Ini anak lari-larian mulu, ini anak sok jago banget di kelas gitu. Sebetulnya bentuk pelanggaran mereka itu karena mereka sedang gagal memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, inilah kebutuhan dasar manusia, ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Ada orang yang selalu mengintimidasi orang, kerjaannya ngebully mulu, bikin nangis orang mulu. Nah, ketika dia melakukan itu, sebetulnya dia ingin membuktikan bahwa dia memiliki kekuasaan. Orang yang ditakuti oleh teman-temannya. Kemudian ketika ada orang yang nggak mau diatur, suruh duduk lari, suruh masuk malah keluar, suruh diam malah ngobrol, dia itu sedang membuktikan bahwa dia di rumahnya atau di lingkungannya itu tidak mendapatkan kebutuhan kebebasannya. Jadi ketika kita sudah memahami ada 5 kebutuhan dasar setiap manusia, kita jadi menjadi pribadi orang yang paham, oh anak ini tuh nakal karena begini, oh anak ini tuh karena begitu. Ketika mereka itu gagal dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi semua orang itu, kita termasuk ibu gurunya juga, bapak gurunya, itu senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Pengen dihargain, pengen dihormatin, gitu kan? Pengen disayang, pengen dialem, ya kan? Pengen bebas, nggak pengen diatur, pengen bahagia, nggak ada yang pengen nyakitin. Setiap kita manusia itu memiliki atau kebutuhan 5 dasar ini. Sehingga apa? Ketika kita tidak bisa mendapatkan kebutuhan dengan cara yang positif, kita pengen disayang tapi nggak ada yang nyayangin kita, maka kita biasanya nyakitin orang. Begitu. Ketika kita pengen bebas tapi kita dikungkung terus, akhirnya kita akan berontak. Jadi ketika tidak bisa mendapatkan kebutuhan dasar kita ini dengan cara yang positif, kita pasti akan melanggar peraturan,
akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi kita dengan mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia ini nanti akan menjadi lebih bijak kepada anak-anak kita di kelas. Enggak menjas, di bocah juga ada namanya bandel kan 7 turunan gitu. Jadi bocah anak siapa sih? Susah banget dibilangnya. Salangan banget ya. Jadi ketika kita sudah mengetahui 5 kebutuhan dasar ini, memahaminya, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Nah, kemudian akhirnya ketika kita melihat ada orang-orang yang kebutuhan dasar seperti itu, ini ada tentang restitusi 5 kontrol. Jadi menurut buku yang sama, kita ini nanti apakah ada di posisi yang mana dalam membimbing menuntun anak-anak kita? Apakah kita menjadi seorang penghukum, pembuat rasa bersalah, apakah menjadi teman, pemantau, dan juga manajer? Karena ketika kita sudah mengetahui motivasi, ketika kita sudah mengetahui kebutuhan dasar, kita sudah bikin keyakinan kelas, lalu ketika kita menerapkan ada aja anak yang nggak patuh, maka dalam menghukum atau mendidik anak-anak kita untuk menegakkan keyakinan kelas, kita akan di posisi yang mana? Mari sama-sama kita lihat. Pertama, sebagai penghukum. Penghukum itu nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, matanya melotot, jarinya nunjuk-nunjuk, menghardik. Terlambat lagi, lambat mulu sih gitu. Itu tipe penghukum ketika ada anak yang datang lambat mulu. Pasti dia lambat lagi, yang dianterin bapaknya itu kan gitu. Ada anak yang tahu banget, lambat mulu, tapi nggak pernah saya ngeluarin kata-kata itu. Lambat lagi. Pasti kamu datang lambat. Kapan sih bisa datang tepat waktu? Dengan nada seperti ini berarti Bapak Ibu menjadi tipe penghukum. Apa hasilnya kalau kita menjadi tipe penghukum? Murid itu akan marah, atau boleh jadi dia mendendam dan kemudian bersifat agresif. Bisa jadi ketika habis duduk, murid itu akan coret-coret meja, karena kesel, dikata-katain begini, ya kan? Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid itu akan melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru digores, bahkan dikempesin. Nah, saking dendam, karena kita tipenya penghukum, melotot baik, kan nada tubuh kasar segala macam. Nah, ketika seorang penghukum ini menghukum fisik ataupun verbal, orang-orang yang menjalankan proses penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu punya sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Pokoknya kalau nggak terlambat ya pulang, aturan sekolah. Tipe penghukum begitu, negakin banget aturan, tapi tidak mengindahkan psikologi anak-anak. Datang terlambat 5 menit, pulang, nggak usah masuk, nggak usah belajar. Patuhi aturan saya, awas kalau nggak patuhi. Kamu selalu saja salah, selalu pasti kamu yang terakhir nulisnya. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara diam. Diam enggak, berisik mulu, keluar mono. Nah, itu tipe-tipe penghukum. Mungkin sesekali kita pernah kali ya jadi penghukum, atau enggak pernah gitu. Atau sering jangan-jangan. Nah, ini tipe penghukum. Ada lagi tipe pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru itu suaranya lembut sih, tapi dia akan membuat rasa bersalah kepada anak yang sedang kita tegur atau bahkan tidak nyaman. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti, ibu sangat kecewa sama kamu. Bapak berapa kali sih mesti ngasih tahu kamu? Gitu. Kayak melemah, kayak lembut, tapi dampaknya apa? Dalam anak itu akan menjadi tidak percaya diri. Nah, ini tipe-tipe pembuat merasa bersalah. Ini kalimat-kalimatnya biasa yang digunakan ketika kita menjadi orang tipe kontrol pembuat merasa bersalah. Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum.
Karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah, tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ini bahayanya kita menjadi orang atau guru pembuat merasa bersalah dalam menegakkan keyakinan kelas. Lalu ada tipe teman. Guru pada posisi ini hadir tidak menyakiti siswa ataupun berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Kategori kontrol teman ini, guru sebagai teman, ada sisi positif dan juga ada sisi negatifnya. Nah, dampak dari positifnya, anak itu akan merasa senang, akrab dengan guru. Tapi dampak negatifnya, murid itu menjadi tergantung pada guru tersebut. Contoh, bila ada masalah, dia berasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, adik hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruhnya adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Jadi merasa sama gurunya udah kayak temen, disuruh-suruh mau sama gurunya, bila sama guru lain nggak mau. Ini dampak negatif dari posisi kontrol sebagai teman. Ada lagi pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Jadi kerjaannya ngeliatin aja. Ini murid mana yang salah, ini guru mana yang melanggar, ini mana guru yang gak tertib, ini guru mana yang belum waktunya pulang udah pulang. Itu tipe pemantau, mantauin kesalahan-kesalahan orang lain. Karena memang peraturannya ada. Tapi menjadi tipe pemantau ini apa? Apa nanti dampaknya? Nah, memantau itu kan berarti mengawasi. Pemantau itu berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Menggunakan sanksi. Ini dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid atau guru dengan guru. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, biasanya pertanyaannya begini: ayo, peraturannya apa? Absen jam berapa? Pulang jam berapa? Ini biasanya kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh tipe-tipe pemantau. Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Posisi pemantau berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Ini pemantau. Nah, ini ada contoh, ini ada hasil. Murid memahami konsekuensi yang dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa salah. Artinya pemantau ini masih dalam tataran baik-baik saja, tidak terlalu seperti pembuat merasa bersalah atau penghukum. Dan yang terakhir, ini adalah manajer. Manajer ini adalah posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contoh begini, nadanya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, ngomongnya mendekat ke murid. Contoh, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Kata si Adi, tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, ini poinnya. Setiap anak yang melanggar itu diajak untuk berpikir mencari solusinya. Tadi kenapa kamu nggak ngerjain PR? Iya, kelupaan. Kira-kira gimana kalau supaya besok PR-nya dikerjakan? Jadi diajak untuk menghadirkan solusi. Kalau tipe manajer ini bukan disalah-salahin, nggak salah nggak ngerjain PR, tapi disalah-salahin terus. Akhirnya apa? Si Adi itu akan memberikan solusi terhadap masalahnya sendiri. Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Jadi tanyakan lagi, ketika besok nggak datang lagi, kira-kira gimana? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Ini adalah tipe kita sebagai manajer yang dimana kita akan menegakkan aturan itu, tidak menjadikan karakter siswa kita itu menjadi siswa yang pesimis, merasa bersalah, pendendam, tetapi menjadikan siswa-siswa kita itu orang yang merdeka, solutif, tidak menjadi masalah, bahkan memberikan solusi kepada permasalahan-permasalahan teman, bahkan dirinya sendiri.
Ini posisi manajer, tidak marah, tidak suara tinggi, pokoknya baiklah ini intinya. Dan inilah cara salah satu bagaimana ketika kita berhadapan dengan anak yang bermasalah. Ini 3 langkah. 3 langkah ini yang pertama menstabilkan identitas. Jadi ketika kita manggil anak yang bermasalah, yang nampol anak orang lain, jorokin orang lain, itu yang diajakin ngomong, anaknya yang pertama itu kita ambil dari menstabilkan identitas. Kenapa kamu melakukan itu? Gak apa-apa. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Atau boleh menggunakan kalimat-kalimat yang lain yang intinya ngademin anaknya begitu. Misalkan dia nggak sengaja dorongin orang sampai benjol, dipanggil anaknya, emang kenapa? Ya bapak sih nggak nyari yang salah. Pasti setiap orang itu punya atau pernah ngelakuin kesalahan. Kamu juga bukan satu-satunya kok yang ngelakuin kesalahan kayak gitu mungkin. Tapi bukan berarti kita ngalamin dia jadi boleh ngelakuin itu. Tapi pada intinya substansinya itu dia kita jadikan orang yang tidak down dengan kesalahannya. Ini menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini ditanya, kamu pasti punya alasan kan? Kenapa sih kamu harus mukul dia? Dia ngeledek saya pak. Iya. Kenapa harus mukul? Jadi kalimat-kalimat itu disampaikan, kamu pasti punya alasan. Habisnya dia mukul, ngatain bapak saya gitu. Kan anak-anak bisa begitu ngata-ngatain orang tua. Habisnya dia ngatain bapak saya, udah saya pukul. Iya. Tapi ada nggak cara yang lebih baik yang kamu itu bisa mendapatkan manfaat atau apa yang kamu butuhkan? Jadi kalimat-kalimat ini yang digunakan. Terus yang terakhir, keyakinan kelas. Kamu tahu kan keyakinan kelas kita? Tahu Pak, bahwa kita itu harus saling menjaga ketertiban dan kebersamaan. Nah, jadi ketika menghadapi anak yang bermasalah itu kita tidak menjudge, tidak menjadikan dia yang salah, disalahkan lagi, semakin down dia. Ketika jatuh, ditimpa lagi, sehingga pada akhirnya ke depan dia akan menjadi anak-anak yang tidak percaya diri. Nah, ini menstabilkan identitas. Kalimat-kalimat yang biasa digunakan, ya, Bapak tidak tertarik siapa cari yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu itu mukul. Emang kamu itu pasti berhak melindungi sesuatu. Jadi kita mencoba memvalidasi bahwa tapi tindakan dia salah. Dan terakhir menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang tadi kita sudah buat. Dan terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu bisa bermigrasi yang tadinya sudah membuat peraturan kelas menjadi kesepakatan kelas, sudah berubah lagi menjadi keyakinan kelas. Dari saya ketika saya testimoni 2 orang, satu dari guru, satu dari Bapak Kepala Sekolah, nanti direkam 2 menit atau 3 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Teddy ya selaku calon guru penggerak dalam penayangan praktik baik budaya positif ini menurut saya sangat bermanfaat sekali untuk kita implementasikan, untuk terapkan. Sebenarnya mungkin kita itu sudah tahu hal-hal yang tadi disampaikan, tapi ini semacam mencek kembali ya apa yang kita sudah tahu sehingga kita
lebih memahami lagi, misalnya seperti tadi menangani siswa, kemudian perilaku kita terhadap siswa, ada yang hukuman, ada yang apa tadi perilaku pemantau, dan yang paling bagus itu berarti perilaku manajer. Memang itu yang diharapkan, karena memang semacam tadi bahwa sekarang ini kita diharapkan guru tidak lagi berpusat kepada, artinya bukan semuanya itu sumber belajar dari guru, sebenarnya karena Ki Hajar Dewantara itu kan itu sudah lama sekali beliau, hanya entah mengapa kadang-kadang kita suka lupa menerapkan di kelas. Contohnya kalau yang saya tahu itu mungkin sekarang ada lebih diingatkan kembali Ki Hajar Dewantara itu kan, makanya dijadikan moto pendidikan kita, yaitu tutur handayani. Nah sebenarnya ini dari dulu sudah seperti itu, bahwa berikan pelayanan terbaik kepada siswa. Nah, yang namanya pelayanan terbaik berarti yang terbaik buat siswa. Tidak ada siswa itu yang istilahnya siswa bodoh, siswa apa namanya gagal, yang ada mungkin belum tampil bakat dan minatnya. Sehingga menurut saya apa yang ditayangkan oleh Pak Teddy dari Purba selaku calon guru penggerak ini sangat bermanfaat dan sangat baik, dan mudah-mudahan nanti bisa teman-teman bisa untuk mengambil ya dari apa yang ditayangkan tersebut, terutama tentang cara penanganan terhadap siswa dan cara kita melakukan pembelajaran di kelas, ya, supaya bagaimana pembelajaran biar siswa itu rasa senang siswa, artinya jadilah guru yang dirindukan oleh siswa. Barangkali itu yang saya sampaikan. Lagi ini sangat bermanfaat ya, dan teman-teman, dan saya terima kasih kepada Pak Teddy sudah menayangkan ini. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat Teddy Purba sebagai calon guru penggerak atas segala diseminasi budaya positif. Iya. Alhamdulillah bisa memberikan wawasan buat kami sebagai guru-guru untuk bagaimana kita membangun sebuah kesadaran terhadap siswa-siswi kita untuk melakukan hal-hal yang baik, bukan karena hukuman, bukan karena sebuah imbalan, tapi terbangun dalam dirinya sendiri bahwa saya lakukan itu adalah memang baik untuk diri saya sendiri. Itu banyak hal yang tadi disampaikan, itu sangat luar biasa. Terima kasih untuk Pak Teddy. Mudah-mudahan kami semua bisa melakukan apa yang bisa disampaikan dari Pak Teddy, dan anak-anak juga bisa melakukan hal tersebut yang terbangun dari kesadaran diri mereka sendiri. Terima kasih Pak Teddy Purba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa ganti lagi aja ke tes.
Ya, silakan. Bacain aja. Baca apa aja? Keyakinan kelas tidak boleh berisik ketika jam pelajaran. 2. Tidak boleh berkelahi. 3. Tidak boleh berkata Jangan cepat-cepat ngomong musik. Tidak boleh berisik ketika jam pelajaran kelas. Oh. Tidak boleh berkelahi. Ya, terus Menghormati. Tidak boleh berkata ya, terus hormati guru. Ada lagi? Apa supaya yang bisa Oke, berarti dari kelompok 1. Dari kelompok 2, langsung aja baca, tapi pelan-pelan. Oh, tidak saling merendahkan. Oke, lanjut. Oh, apa? Oh, saling toleransi. Oke. Tidak berisik, kita anggap sama. Oke, lanjut. Ya, kita anggap sama. Terus kebersihan kelak boleh. Pakaian rapi dan lengkap. Oke. Keamanan dan ketertiban. Lalu yang ketiga, bagian 3. Kelompok 3. Tidak mengejek orang tua, kira-kira ada tidak merendahkan bisa ya? Lanjut. Bercanda berlebihan, berisik termasuk ya, dianggap sama aja. Lalu yang keras selalu baterainya. Tidak membuang sampah di kolong meja. Ya sama, membuang sampah. Lanjut. Mengerjakan PR. Mengerjakan PR ya, atau tugas. Lalu tidak menghina fisik. Berarti merendahkan ya. Aku mana merendahkan? Ya. Lalu ya, kelompok 4. Tidak boleh mengatai orang tua, tadi ada di merendahkan ya. Oke, lanjut. Membuli teman juga termasuk merendahkan. Lalu berkata kasar ada sama. Bercanda berlebihan atau dalam kelas sama. Terus sampah kolong meja. Lagi piket ya, jadwal piket. Oh ya, piket, ada jadwal piket. Piket kelas. Ada lagi? Baik, terima kasih. Kasih tepuk tangan buat teman-temannya.